Nanti kawat ini yang menyesuaikan dulu, menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arif di channel YouTube Stoa Art Bonsai. Oke teman-teman, ini untuk kesempatan kali ini di hadapan teman-teman semua, ini ada bahan bonsai dengan jenis saing simbur Vietnam teman-teman. Ini yang mikro, cuman bukan yang super mikro. Kalau semisal yang super mikro itu kan yang biasanya disebut dengan saing simbur Thailand, tapi ini daunnya seperti ini teman-teman. Ini ya, daunnya seperti ini saing simbur mikro Vietnam. Kalau semisal yang Thailand lebih kecil lagi. Ini untuk saing simbur jenis ini teman-teman, itu merupakan saing simbur dengan daun yang kecil. Juga untuk proses budidayanya itu bisa dengan cangkok maupun stek teman-teman. Cuman untuk stek itu menggunakan, biasanya kalau misal teman-teman yang budidaya itu menggunakan yang rock wall gitu apa ya, yang apa namanya, yang buat media hidroponik, itu dilakukan penyetekan menggunakan itu. Cuman dengan pupus ya, jadi dengan pucuk itu bisa disetek. Jadi untuk bahan yang ada di hadapan teman-teman semua, ini belum pernah saya lakukan pengarahan teman-teman. Ini masih benar-benar asli dari hasil cangkokan. Jadi untuk kesempatan kali ini saya ingin melakukan pengarahan. Rencananya pohon ini akan saya bikin pohon kecil saja karena memang daunnya cukup mendukung ketika pohon saing simbur ini kita bikin pohon dengan ukuran yang kecil. Oke teman-teman, kita lihat dulu detail dari percabangannya. Nanti rencananya akan saya bikin pohon informal teman-teman. Di sebelah sini ini ada cabang, ini rencananya akan saya naikkan seperti ini ya. Terus ini sebagai cabang yang kedua teman-teman, jadi seperti ini, masuknya informal. Nanti karena besaran ini dengan ini sama, berarti nanti informnya twin teman-teman. Akan tetapi ini ukurannya saya bikin kecil saja. Sebelum itu ini ya, saya bersihkan terlebih dahulu untuk cabang-cabang yang memang dirasa tidak kita perlukan teman-teman. Ini juga nanti rencananya sekalian kita tengok lagi akarnya, kira-kira sudah cukup atau memang masih perlu diarahkan ataupun diperbaiki. Kita buka terlebih dahulu media di permukaan atasnya biar terlihat akarnya teman-teman. Ternyata ini akarnya sudah cukup muter ya, ini sudah kelihatan. Nanti paling kita hanya merapikan saja beberapa akar yang memang tidak sesuai dengan pertumbuhannya. Jadi untuk akar yang menyilang ataupun tidak sesuai dengan konsep, kita hilangkan saja teman-teman.
Ini sebenarnya malah naik ya, akar ini naik, kita nanti bisa turunkan ke sini, atau kalau semisal memang tidak bisa dimaksimalkan bentuknya ketika kita turunkan, kita bisa dihilangkan saja teman-teman. Tapi sini sudah ada akar di bagian bawah, kita bisa hilangkan saja. Oke, kondisinya seperti ini teman-teman ya. Ini sudah ada akar-akar yang tampak teman-teman, sudah mulai terlihat ya. Kita tinggal pengarahan saja. Ini perlu teman-teman semua ketahui, ini baru pertama kali saya memegang ataupun melakukan penggarapan pada pohon saing simbur mikro ini teman-teman. Jadi untuk secara detail karakternya nanti saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar, tapi mungkin secara umum sama dengan saing simbur yang biasa. Bu. Oke, ini nanti kita kawat teman-teman, naik terus kita liukan di sini. Ini sebagai tangan pertamanya teman-teman. Jadi secara ini sudah cukup seperti ini. Oke teman-teman, ini kita sudah merapikan bagian akarnya teman-teman. Ini sudah cukup muter ya, kita tidak perlu menambahkan lagi atau memprogram ulang. Kita tinggal menunggu besarannya cukup, baru kita kontrol lagi teman-teman. Jadi untuk pengarahan ataupun pengawatan pada pohon-pohon kecil seperti ini, nanti saya hanya memasangkan kawat, tidak tidak dililitkan, tapi kita pasangkan dengan rafia teman-teman. Ini ada kawat, nanti kita lilitkan dengan rafia, bukan kawatnya yang melilit pohon. Ini tujuannya agar pohon ini tidak terganggu untuk proses pembesaran daripada pohon ini. Oke, kita pasang dulu kawatnya. Oke teman-teman, ini kawatnya ukurannya segini, dari ukuran batangnya perbandingannya teman-teman seperti ini. Selepas itu kita ini ya, tancapkan. Nanti kawat ini yang menyesuaikan dulu, menyesuaikan gerakan ataupun percabangan yang sudah ada. Selepas itu baru kita lilit dengan rafia teman-teman. Tujuannya agar nanti pertumbuhan daripada pohon ini tidak terlalu terganggu, sehingga diharapkan pertumbuhan untuk pembesarannya itu lebih cepat. Jadi seperti ini teman-teman. Ini kita lilitkan terlebih dahulu untuk rafia sebagai teknik untuk memasang kawatnya. Jadi tidak seperti biasanya teman-teman, tidak menggunakan dengan teknik wiring yang biasanya. Jadi
teknik wiring biasa kan kawatnya langsung kita lilitkan ke cabangnya, tapi ini hanya sebagai kerangka saja. Ini hasilnya teman-teman selepas kita pasang kawatnya. Jadi ada hal yang perlu diperhatikan, karena kalau semisal kita lihat percabangan yang ada di ini, di di saing simbur ini, cabangannya seperti ini teman-teman. Ini ya, bisa diperhatikan. Nah, ketika cabangannya seperti ini kalau semisal kita tidak teliti, ketika kita gerakan itu dia akan sobek teman-teman. Jadi untuk mengatasi hal itu, di belakang cabang ini teman-teman, yang ini kita lilit rafianya rada banyak teman-teman, untuk menghindari ketika kita menggerakkan itu cabangnya sobek. Begitu, itu yang perlu diperhatikan. Terus ada keuntungannya juga teman-teman, ketika kita menggunakan teknik seperti ini, itu kita yang pertama itu kita cenderung lebih irit dalam penggunaan kawat, karena ketika seperti yang biasa, teknik biasa itu kan kalau semisal proses gerak dasar, karena cabang yang kita gerakan itu cenderung panjang, biasanya lebih boros dalam penggunaan kawat tersebut. Jadi ketika menggunakan seperti ini kan, kita hanya menggunakan kawat lurus teman-teman, sehingga penggunaannya itu cenderung lebih irit. Jadi selepas itu kita gerakan. Juga keuntungan yang kedua, ini anti ataupun meminimalisir resiko patah ketika kita gerakan, karena ini dililit seperti ini, sehingga resiko patahnya itu jauh lebih kecil teman-teman. Resiko cabang patahnya itu jauh lebih kecil ketimbang tidak kita lilit menggunakan rafia. Oke teman-teman, ini hasil yang kita dapatkan teman-teman. Jadi seperti yang saya katakan di awal, untuk pohon ini rencananya akan saya gerakan ataupun saya program dengan gaya informal. Jadi gaya informal merupakan gaya tegak meliuk teman-teman. Pohonnya tegak tapi ada liukan-liukan di
kerangka ataupun di gerak dasar pohon tersebut. Itu yang dikatakan informal. Oke teman-teman, ini hasilnya. Jadi ini cabang yang utamanya ya teman-teman, ini yang naik, ini yang twinnya teman-teman. Nanti untuk terusannya ini teman-teman, terusannya ini ya, ketika memang sudah sudah membesar, terus ini ngisi bagian depan, lalu untuk bagian belakang yang sebelah sana ini teman-teman, terus juga cabang yang kedua ini ya, nanti kemungkinan ini bisa hilang. Terus terusannya ini teman-teman, ini hasil daripada proses gerak dasar hari ini teman-teman. Ini cabang twinnya, ini cabang utamanya, lalu ini cabang kedua nanti akan kita letakkan di sebelah sini teman-teman. Terus untuk bagian yang ini, yang besar ini nanti kita cangkok untuk sebagai budidaya. Lalu juga yang ini teman-teman, ini kan besar juga, kita cangkok juga karena memang kita sudah punya ini dua, sehingga kita cukup sekali untuk membuat cabang keduanya. Oke, seperti itu teman-teman video singkat dari saya. Untuk teman-teman semua yang masih setia dan selalu mendukung channel ini, channel Stoa Art Bonsai, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman yang baru hadir di channel Stoa Art Bonsai, saya dengan penuh harap ya teman-teman, dan penuh harapan agar teman-teman semua bisa ikut mendukung channel Stoa Art Bonsai ini. Semoga dari saya yang sederhana bisa bermanfaat. Oke, seperti itu saja. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu, di kesempatan yang lebih mengesankan, di kesempatan yang lebih berbahagia. Dari saya Arif di channel YouTube Stoa Art Bonsai. Salam bonsai.